sebelumnya terimalah salam dari saya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas karma dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari oleh Biku Utama Mahathera dan bagaimana mengetahui kelahiran kembali oleh almarhum Cornelius Warburg serta kaitannya dengan hukum karma kelahiran kembali. Banyak yang mengatakan bahwa karma itu jelek, karena contohnya seperti ada yang buka toko, gak laku jualannya, lalu dibilang itu adalah gara-gara karma. Padahal karma tidak selalu jelek. Karma adalah niat. Prinsip dasar karma itu apabila kita melakukan perbuatan baik, maka akan menghasilkan buah yang baik juga. Dan juga sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka akan menghasilkan buah yang buruk. Karma dilakukan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Banyak yang mengatakan bahwa karma itu nasib atau takdir yang tidak bisa diubah. Padahal itu bukan. Kita mempunyai karma masing-masing. Karma kita sendiri bisa bertemu di satu sisi, yaitu dengan orang lain. Pertemuan yang paling awal karma kita dengan orang lain adalah dengan orang tua. Karma pertama kita yaitu tidak bisa memilih orang tua kita. Kadang karma kita baik malah berbuat berbagai pelanggaran. Kalau kita bisa memegang dharma dengan baik, maka akan sangat bagus. Karma baik seperti orang tuanya pandai, kaya raya, dia lahir di situ, lalu lahir dalam fisik yang bagus, itu karma yang mendukung. Dan walaupun dia mengerti dharma, tapi perilakunya jelek, suka mabuk-mabukan, itu adalah karma yang mengurangi. Sebaliknya ada orang yang kurang mampu, lahir di keluarga tidak mampu, didukung dengan kelahiran fisik yang tidak sempurna, tapi perilakunya baik, dia mengerti dhamma, melaksanakan sila dengan baik, dia menolong orang, maka akibat dari karmanya juga akan baik. Mengembangkan kebajikan dengan ucapan, pikiran, dan jasmani, kalau kita maka yang dulunya menderita menjadi kurang menderita, dan yang dulunya berbahagia menjadi makin berbahagia. Kita bisa mengubah karma kita melalui ucapan, pikiran, dan jasmani. Tidak melakukan karma buruk melalui ucapan dan perbuatan lebih gampang, tapi tidak melakukan karma buruk melalui pikiran itu sangat susah sekali. Kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Sangat bagus untuk mengajarkan anak kecil untuk mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Sudah ditanam sejak kecil itu akan sangat bagus sekali. Pikiran yang baik otomatis ucapan dan perbuatan yang dilakukan maka juga akan baik. Melatih kesabaran dengan selalu berpikir positif dan mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Jadi ada 4 macam karma yang melahirkan. Karma yang sudah mendukung karma yang melahirkan, karma yang mengurangi, dan karma yang memotong. Jadi buatlah kebajikan sebanyak-banyaknya melalui ucapan, pikiran, dan jasmani, sehingga akhirnya kebahagiaan menjadi milik kita karena karma berpengaruh pada kehidupan kita. Itu adalah penjelasan dari Biku Utama Mahathera. Selanjutnya, penjelasan dari almarhum Cornelius Warburg. Karma berasal dari kata kar dalam bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan seperti kata karya dalam bahasa Indonesia. Namun dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan hanya karena perbuatan, tapi perbuatan itu harus disertai dengan kehendak. Jika tanpa niat bukan karma. Karma melalui ucapan, contohnya seperti kita sudah mengambil uang seseorang dan kita ditanya, namun kita menjawab belum mengambil, maka itu sudah berbohong. Karma melalui pikiran, paling banyak karena dengan pikiran orang lain tidak tahu. Karma ada berat dan ringan. Karma berat, negatif disebut garuka karma, yaitu kalau seseorang membunuh ayah kandung, membunuh ibu kandung, membunuh arahat, melukai sang Buddha. Karma ini akan berbuah terlebih dahulu, akan membuat seseorang terlahir di neraka awici. Karma kebiasaan yaitu memancing, contohnya tetap saja kena walaupun berbeda agama. Karma yang dibuat menjelang kematian umumkan melalui pikiran. Karma yang jarang diperbuat seperti suatu kecil mencuri, berkelahi, membunuh nyamuk, dan lain-lain. Waktu karma berbuah, dalam misi Jembaga ada beberapa. Yang pertama yaitu karma yang diperbuat di kehidupan ini langsung berbuah. Yang kedua, karma yang diperbuat di kehidupan ini berbuah di kehidupan berikutnya. Yang ketiga, karma tidak memunculkan kehidupan berikut melainkan seterusnya. Yang keempat, karma yang tidak berefek lagi yang berlaku pada arahat karena telah mencapai nibbana. Karma penghancur seperti yang pertama jelek atau negatif, dan yang kedua baik atau positif.
Jadi, kesimpulannya karma adalah tindakan atau perbuatan yang didasari kehendak baik atau buruk dan dilakukan melalui pikiran atau mano, ucapan atau waci, dan jasmani atau kaya. Apa yang kita timbun, maka itulah yang kita petik. Apabila kamu berbuat baik, maka hal-hal yang baik akan datang kepadamu. Sebaliknya, apabila kamu berbuat buruk, maka hal-hal yang buruk akan datang juga kepadamu. Sekian video saya, terima kasih. Namo Buddhaya.